Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada negara yang bisa makmur banget, sementara negara lain kayaknya berjuang terus dalam kemiskinan? Nah, ini pertanyaan super besar yang jadi perdebatan sengit selama ratusan tahun. Di sini kita akan coba bedah perdebatan ekonomi di baliknya. Oke, kita langsung aja ke intinya. Pertanyaan ini tuh bukan sekedar teka-teki akademis ya, karena jawaban dari pertanyaan ini, itulah yang membentuk kebijakan global, yang mempengaruhi hidup miliaran orang dan ya, pada dasarnya menentukan nasib sebuah bangsa. Biar paham, kita bakal telusuri perjalanan ide-ide yang saling tabrakan ini. Kita mulai dari pertanyaan besarnya, terus kita lihat dua kubu utama, yang nyalain kekuatan dari luar, sama yang nunjuk jari ke masalah di dalam negeri sendiri. Habis itu, kita lihat ide-ide yang lebih baru, kritik mendasar dari kacamata ekonomi Islam, dan coba kita tarik kesimpulannya. Yuk, mulai! Oke, bagian pertama. Sebelum kita terjun ke perdebatannya, penting banget buat kita sadar dulu sebesar apa sih masalah yang lagi kita omongin ini. Ini tuh bukan cuma soal beda pendapatan loh, ini soal akses ke kesehatan, pendidikan, kesempatan, ya kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, ngertiin akar masalah kesenjangan ini adalah langkah paling awal buat nemuin solusi yang benar-benar ngefek. Oke, sekarang kita masuk ke kubu pertama dalam perdebatan ini. Ini ide yang populer banget di tahun 60-an dan 70-an. Aliran pemikiran ini, yang kita kenal sebagai teori ketergantungan atau dependensia, punya argumen kalau kemiskinan itu bukan kegagalan internal, tapi akibat dari sebuah sistem global yang sengaja dibikin gak adil. Poin paling pentingnya tuh begini. Menurut teori ini, negara-negara miskin itu bukan sekedar ketinggalan, tapi secara aktif dibuat tetap miskin. Jadi, sistem ekonomi dunia yang didominasi negara maju dituduh sengaja menghalangi perkembangan negara lain ya, biar mereka tetap unggul. Nah, buat ngerti argumen ini lebih dalam, ada satu konsep kunci yang harus kita pegang, namanya dualisme. Ini bukan cuma soal ada yang kaya dan ada yang miskin, tapi sebuah sistem di mana keduanya hidup bareng dalam kondisi yang makin hari makin timpang. Slide ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Coba kita bedah ya. Pertama, kondisi superior dan inferior itu ada barengan. Bayangin aja kota supermodern, tapi di sebelahnya ada pedesaan yang tertinggal jauh. Kedua, kondisi ini tuh bukan sementara, tapi permanen, kronis. Ketiga, kesenjangannya bukannya makin sempit, malah makin lebar. Dan yang paling nusuk nih, poin keempat, hubungan antara si kaya dan si miskin ini bukan yang ngebantu, malah bisa jadi memperburuk keadaan. Contohnya, industri modern nyedot sumber daya dari desa tanpa kasih imbalan yang setimpal. Ini jelas-jelas nantang ide kalau kekayaan itu bakal menetes ke bawah. Tentu aja, nggak semua orang setuju sama argumen tadi. Masuk era 1980-an, muncul deh sanggahan yang kuat banget, kontra revolusi neoklasik. Pandangan ini benar-benar membalik argumennya 180 derajat. Bukan lagi nyalahin pihak luar, tapi nyalahin diri sendiri. Menurut kubu ini, masalahnya itu bukan dari luar, tapi dari dalam negeri. Pemerintah yang terlalu banyak campur tangan, korupsi di mana-mana, sama aturan yang ribet itulah biang keroknya. Solusinya, udah pemerintah minggir aja, biarin pasar yang kerja. Mereka percaya banget sama tangan tak terlihatnya Adam Smith, yang katanya bakal nuntun ekonomi ke arah yang efisien dan tumbuh pesat kalau dibiarin bebas. Nah, slide ini ngerangkum perdebatannya dengan pas banget. Di satu sisi ada yang bilang masalahnya sistem global yang menindas, solusinya ya putus hubungan. Di sisi lain ada yang bilang masalahnya itu kebijakan internal yang payah, solusinya ya liberalisasi ekonomi. Ini benar-benar dua cara pandang dunia yang bertolak belakang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja. Seiring waktu, para ekonom sadar kalau dunia nyata itu jauh lebih rumit. Akhirnya muncullah teori-teori baru yang ngasih perspektif yang lebih berwarna, nggak cuma hitam putih. Salah satu ide baru datang dari teori geografi ekonomi baru yang fokusnya ke satu hal, lokasi. Coba deh lihat grafiknya. Sederhananya tuh gini, pas biaya kirim barang masih mahal, industri itu cenderung nyebar kemana-mana. Tapi begitu biaya transportasi jadi cukup murah, sesuatu yang dramatis terjadi. Semua industri kayak berbondong-bondong ngumpul di satu lokasi biar lebih efisien. Nah, inilah yang akhirnya menciptakan pusat industri yang kaya dan pinggiran yang ketinggalan. Jadi, makmur itu bukan cuma soal kebijakan, tapi bisa juga ditentukan sama geografi dan biaya logistik. Tabel ini nunjukin banget evolusi pemikirannya. Teori neoklasik yang lama itu kan asumsinya ada persaingan sempurna, di mana semua perusahaan itu setara. Tapi teori-teori baru lebih realistis. Mereka ngakuin adanya persaingan tidak sempurna dan skala ekonomi.
Artinya, makin besar perusahaan, makin efisien dan murah ongkos produksinya. Teori geografi ekonomi baru malah lebih jauh lagi. Katanya lokasi industri yang sukses itu bukan cuma karena ada sumber daya alam, tapi bisa muncul secara alami dari dinamika pasar itu sendiri, dan ya itu tadi akhirnya menciptakan si kaya dan si miskin. Sampai titik ini semua teori yang kita bahas, mau yang pro pasar atau anti pasar, semuanya beroperasi dalam kerangka pikir barat yang sekuler. Nah, sekarang kita bakal lihat sebuah kritik dari sudut pandang yang benar-benar beda, yang menantang asumsi paling dasar dari semua teori tadi. Kutipan dari ekonom Umer Chapra ini benar-benar nangkep inti argumennya. Ekonomi Islam itu berpendapat kalau ekonomi itu nggak bisa dipisahin dari moral dan etika. Titik. Kalau kita coba misahin keduanya, menurut pandangan ini, ya itulah akar dari banyak masalah pembangunan. Kritiknya nusuk ke beberapa poin mendasar. Pertama, masalah utamanya itu bukan karena sumber daya kurang, tapi karena distribusinya yang nggak adil. Kedua, kapitalisme itu menyamaratakan keinginan manusia yang nggak ada batasnya dengan kebutuhan dasar, yang ujung-ujungnya memicu konsumerisme. Ketiga, angka PDB per kapita bisa aja tinggi, tapi kalau cuma segelintir orang yang super kaya, itu bukan cerminan kesejahteraan yang sejati kan? Dan terakhir, sistem keuangan yang basisnya bunga dianggap menciptakan ketidakstabilan. Coba lihat diagram ini. Ini metafora visual yang kuat banget. Aliran uang di sektor keuangan, kayak di pasar saham, derivatif, itu bisa menggelembung besar banget dan terpisah dari ekonomi real, yaitu produksi barang dan jasa yang beneran kita pakai. Nah, ketika gelembung ini udah nggak nyambung lagi sama nilai nyata dan jadi kegedean, dia bakal meledak. Inilah yang menyebabkan krisis ekonomi terjadi berulang kali. Terus alternatifnya apa dong? Model ini nawarin sistem keuangan yang basisnya bagi hasil dan risiko, bukan bunga tetap. Selain itu, ada mekanisme distribusi yang udah terpasang di dalamnya lewat institusi seperti Ziswaf, yaitu zakat, infak, dan wakaf. Tujuannya ya untuk memastikan kekayaan itu terus berputar dan nggak cuma numpuk di atas. Oke, setelah kita jalan-jalan lewat berbagai ide yang saling berantem ini, dari teori ketergantungan sampai kritik berbasis moral, kita ada di mana sekarang? Yang perlu banget kita ingat, semua teori yang kita bahas ini bukan cuma wacana di atas kertas loh. Ini adalah cetak biru yang udah dan masih membentuk kebijakan negara-negara dan kehidupan miliaran orang. Pilihan antara pasar bebas, campur tangan negara, atau pendekatan berbasis nilai, semuanya punya konsekuensi yang sangat nyata. Jadi, akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi mudah-mudahan sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Apakah nasib sebuah bangsa itu ditentukan oleh kebijakannya sendiri, posisi historisnya di sistem global, atau jangan-jangan nilai-nilai yang dianutnya? Mungkin jawabannya ada di kombinasi yang rumit dari ketiganya. Memahami perdebatan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal bagaimana kita melihat dunia dan peran kita untuk menciptakan masa depan yang lebih adil.